Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dik Ramadan dan pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu VLAN. Jadi, VLAN atau Virtual Local Area Network itu berfungsi untuk membagi satu jaringan lokal menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil secara virtual. Jadi, misal di sini ada satu jaringan lokal besar dan kita akan bagi menjadi 3 VLAN. Yang pertama ini untuk engineering, yang kedua untuk programming, dan yang ketiga untuk marketing. Jadi PC-PC ini PC-PC ini terhubung ke dalam satu switch melalui port-port interface-nya ini. Lalu setelah terhubung, tentu kita masukkan IP-nya. Misal untuk yang pertama di sini ada VLAN 10. VLAN 10 untuk divisi engineering. Misal IP-nya adalah 192.168.0/24. Dan untuk VLAN kedua ini VLAN 20 dengan IP 192.168.0/24. Dan untuk yang ketiga yaitu VLAN 30 192.168.3.0/24. Fungsi VLAN ini misalnya yaitu untuk manajemen. Jadi misal untuk VLAN 10 itu kita ingin memasang speednya cuma 10 Mbps. Untuk VLAN 20 misal 20 Mbps dan untuk VLAN 30 Mbps. Jadi itu salah satu fungsi VLAN yaitu untuk manajemen. Dan yang selanjutnya itu untuk memecah broadcast domain. Jadi ketika kita mengirim misalnya dari PC 0 kita ingin mengirim paket ke PC 2 yang masih dalam satu VLAN yaitu VLAN 10, maka paket yang dikirim itu akan ke switch lalu dikirim ke dua PC ini, jadi tidak menyebar ke PC yang lain di VLAN yang lain, hanya dalam satu VLAN yaitu VLAN 10. Dan range VLAN itu dari VLAN 1 sampai VLAN 4096. Jadi range VLAN itu dari 1 sampai dengan 496. Itu range VLAN. Oke, selanjutnya kita akan praktek mengkonfigurasikan VLAN. Kita geser terlebih dahulu. Pertama kita masukkan PC-nya. Nah, untuk memasukkan PC secara langsung agar tidak bolak-balik, kita bisa tekan kontrol lalu klik di sini, lalu kita lepas, maka bisa langsung seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukkan satu switch, taruh di sini. Dan untuk menyambungkan kabel kita juga bisa pakai cara yang sama, yaitu tekan kontrol. Oke, lalu kita buat kotakan di sini. Misal untuk yang ini kita VLAN 10, ini VLAN 20. Kita kasih IP misal ini 192.168.10/24. Dan untuk VLAN 20 kita kasih 192.168.20.0/24. kita VLAN 20, ini VLAN 10. Oke, kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. 192.168.10.2. Terus 192.168.10.3. Untuk yang VLAN 20 kita masukkan ini 92
168 10 maaf 20.1. Dua 68 20.2 92 168 20.3. Kita lihat dulu 68 10 68 10. Oke, sudah benar semua. Untuk memulai konfigurasi VLAN, yang pertama kita masuk ke ini dulu, switch, menu CLI, kita aktifkan, masuk ke mode privilege, global configuration. Lalu untuk membuat VLAN kita ketikkan perintah VLAN, misal kita VLAN 10, terus VLAN dan kita kasih nama, misal untuk VLAN 10 kita kasih nama programming. Nah, untuk melihatnya kita bisa ketikkan perintah do show VLAN, maka ini sudah tampak VLAN 10 programming. Oke, kita coba buat VLAN 20. VLAN 20 kita kasih nama marketing. Bisa VLAN. Nah, ini sudah ada VLAN 20. Nah, untuk memasukkan PC ini agar masuk ke salah satu VLAN, kita perlu memasukkan ini interface yang terhubung dengan PC ini. Kita perlu memasukkan ke dalam VLAN ini, misal VLAN 10. Di VLAN 10 ini kita lihat interface-nya adalah FA01, 02, dan 03. Interface ini akan kita masukkan ke dalam VLAN. Caranya kita exit dulu, lalu kita masukkan perintah interface range FA 01 sampai 3. Perintah ini interface range itu untuk memasukkan secara langsung dari interface 1, 2, dan 3, jadi tidak perlu satu-satu. Oke, lalu untuk agar bisa mengakses VLAN, kita perlu mengaktifkan mode akses terlebih dahulu. Caranya kita ketikkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kita do show VLAN. Maka FA01 sampai 03 itu sudah masuk dalam VLAN 10. Oke, kita masukkan hal yang sama ke VLAN 20. Kita lihat interface-nya. Di sini ada FA04, 05, dan 06. Oke, langsung saja kita masukkan interface range FA04 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Maka interface ini sudah masuk dalam VLAN 20, dan ini sudah terbagi menjadi 2 VLAN, teman-teman. Untuk mengetesnya kita bisa ping
sesama VLAN ya. Misal kita ping dari PC 9 ke PC 10, ini akan mengirimkan paket HRP. Paket dikirimkan ke switch, lalu akan diteruskan ke paket ini akan disebarkan ke perangkat yang masih dalam satu VLAN. Jadi kita kirim ke VLAN ke PC 10, mohon maaf. Jadi paket ini tidak akan masuk ke PC 12, 13 dan 14 seterusnya. Paket diteruskan ke device yang masih dalam satu VLAN. Jadi itu fungsi VLAN, yaitu memecah broadcast domain. Kita lanjutkan. Paket dikembalikan ke switch, lalu dikembalikan ke PC 9. PC 9 mengirim paket, diteruskan ke switch dan ke PC 10 dan seterusnya. Ini sudah sukses, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat topologi lain. Ini kan masih dalam satu ruangan. Kita akan buat ruangan yang lain. Oke, kita kotakin dulu. Ini untuk ruangan pertama. Nah, kita geser lebih dulu. Kita akan membuat ruangan yang kedua di sini. Kita masukkan komputer terlebih dahulu. Lalu kita masukkan switch, lalu kita hubungkan. Oke, lalu kita masukkan IP-nya, kita samakan saja dengan yang ini. Oke, kita masukkan IP-nya 192.168.10.4. Di sini masukkan IP-nya 192.168.10.10. Juga di sini kita masukkan IP-nya. Nah, yang VLAN ini kita masukkan IP-nya. Kelima, titik 6. Kita pastikan IP-nya benar terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan VLAN-nya. Caranya sama seperti tadi. Privilege, configuration, global configuration, VLAN 10, main pro
kita masukkan interface-nya, interface range FA01 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 to show VLAN. Maka VLAN 10 programming dan interface yang sudah masuk. Kita buat VLAN 20, name marketing. Kita masukkan interface-nya, interface 4 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 to show VLAN. Maka VLAN 20 dan interface-nya sudah masuk. Oke, selanjutnya kita coba ping dari PC 17 ke PC 20. Maaf, selanjutnya kita ping dari PC 17 ke PC 16. Successful. Oke, selanjutnya kita akan mencoba yang namanya trunking. Jadi fungsi dari trunk itu untuk menghubungkan VLAN di dua ruangan ini. Jadi nantinya VLAN 10 di ruangan 1 akan bisa berkomunikasi dengan VLAN 10 di ruangan kedua. Caranya, pertama-tama kita hubungkan dulu switch ini ke switch yang ini. Oke, kita masuk ke salah satu switch, misal yang ini dulu. Oke, untuk mengaktifkan trunking kita perlu menjalankan perintah, yaitu kita pertama-tama kita masuk ke interface nya terlebih dahulu. Sini lihat interface yang terhubung dengan switch yang ini adalah FA07. Maka kita masuk interface FA07. Nah, kita masukkan perintahnya switch port mode trunk, lalu do show interface trunk. Maka bisa dilihat interface port FA07 sudah masuk mode trunk, statusnya sudah trunking dan ini on. Oke, selanjutnya kita coba ke switch satunya. Caranya sama, kita enter terlebih dahulu, coba configuration interface of 07, switch port mode trunk, do show interface trunk. Bisa dilihat ini sudah trunking. Nah, dengan begini VLAN yang ini di ruangan pertama, VLAN 10 di ruangan pertama dapat berinteraksi dengan VLAN 10 di ruangan kedua. Kita coba, kita lihat, misalnya kita kirim surat dari PC 9 ke PC 15, maka dia akan mengirimkan paket ARP. Paket dikirimkan ke switch, diteruskan ke switch 2 dan masuk ke VLAN 10 di ruangan 2. Ini maknanya trunking telah berhasil. Paket dikembalikan dan seterusnya. Setelah ini sukses, teman-teman. Dan sekarang kita coba untuk yang VLAN 20. Kita coba dari PC 14 ke PC 20. PC 14 mengirimkan paket ARP
diteruskan ke switch, lalu diteruskan ke switch kedua. Dari switch diteruskan ke perangkat-perangkat yang terhubung di VLAN 20 ini. Diterima oleh PC20. PC20 merespon dengan mengirimkan paket, diteruskan ke switch, diteruskan ke switch 1 dan diteruskan ke PC14 dan seterusnya. Bisa dilihat di sini, ini sukses. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai allowed trunk. Kita hapus dulu, kita ke menu real time. Jadi allowed trunk itu berfungsi untuk mengizinkan VLAN berapa saja yang bisa melewati jalur terang ini. Oke, kita langsung saja praktekkan. Kita coba sini. Tapi pertama kita bisa lihat dulu SH interface terang. Nah, bisa dilihat di sini VLAN allowed on terang ini VLAN yang diizinkan untuk melewati kabel terang ini itu dari 1 sampai dengan 1005. Kita akan mengubah VLAN yang diizinkan ini. Caranya kita masuk dulu ke interface-nya, interface FA07, lalu kita ketikkan perintah switch port terang allow, lalu kita masukkan VLAN-nya. Misal di sini saya akan memasukkan VLAN 10 dan VLAN 20. Enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa VLAN yang diizinkan sudah berubah menjadi VLAN 10 dan VLAN 20. Kita coba di switch yang satunya. Lihat, ini VLAN-nya dari 1 sampai 1005. Kita ubah terlebih dahulu. Interface FA07, switch port terang allow VLAN 10 dan 20. Bisa dilihat VLAN yang diizinkan menjadi 10 dan 20 saja. Oke, itu untuk allowed terang. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk ruangan ketiga. Kita pindah ini terlebih dahulu. Kita pindah ke sini. Oke, kita buat ruangan ketiga di sampingnya ini. Kita masukkan PC-nya. 1 2 3 1 2 3. Lalu kita masukkan switch, kita hubungkan, oke, seperti itu. Lalu kita masukkan IP-nya, kita samakan saja dengan IP yang ini. Oke, kita konfigurasikan 192, 168, 10.7. Maaf, 192,
168 10 8. Oke. Kita 1.7 harusnya bisa. Oke. Kita masukkan IP ini juga, lalu PC yang ini 9. Begitu pula PC yang ini kita masukkan IP nya terlebih dahulu. Oke, kita lihat apakah sudah benar. Oke, semuanya sudah benar. Lalu kita buat VLAN-nya. Caranya sama seperti tadi. Conft VLAN 10 name programming. Lalu kita buat VLAN 20 name marketing do show VLAN. Bisa dilihat VLAN-nya sudah terdapat, sudah masuk sini ya. Oke, selanjutnya kita masukkan interface-nya. Interface range FA 0-1 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, 2 VLAN. VLAN 10 dengan interface FA01 sampai 03, yaitu interface ini 1 2 3. Oke, kita masukkan untuk yang VLAN 20 interface range sebelah sini, yaitu FA04 05 dan 06. Kita ketikkan di sini 0-4 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, VLAN 20, maaf. Do show VLAN. Lihat sini sudah masuk ya. Oke, selanjutnya kita akan trunking switch ini ke switch yang di ruangan 2. Kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke switch yang ini. Kita masuk ke interface-nya, yaitu FA07. Interface FA07. Switch port mode trunk. Do show interface trunk. Lihat sudah masuk ke mode trunking. Selanjutnya kita ke switch yang di ruangan kedua ini. Kita enable global configuration. Kita masuk ke interface-nya FA08, switch port mode trunk. Do show interface trunk. FA08 sudah masuk mode
trunking. Dan kita coba ping teman-teman. Kita misal ping dari PC 20 ke PC 26. Kita lihat ini sukses. Kita coba dari PC 17 ke PC 23. Set, ini sukses teman-teman. Itu untuk ruangan ketiga. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya multi-layer switch teman-teman. Jadi kita klik terlebih dahulu, kita taruh di sini. Lalu pertama-tama kita hubungkan multi-layer switch ini ke switch di ruangan ketiga. Jadi kita akan nge-trunking switch multi-layer switch ini ke switch di ruangan ketiga. Langsung saja kita ke switch ruangan ketiga dulu, kita trunking ke multi-layer. Pertama kita masuk ke interface-nya dulu, interface FA08, lalu switch port mode trunk to show interface trunk. Maaf, interface trunk. Bisa dilihat interface FA08 sudah masuk ke mode trunking. Oke, selanjutnya kita masuk ke multi-layer switch. Kita mau trunking ini, global configuration. Kita masuk ke interface-nya, INT interface FA01, switch port mode trunk. Nah, bisa dilihat di sini bahwa perintah reject alias perintah gagal karena trunk encapsulation dalam mode auto. Jadi teman-teman, mode trunk itu ada dua. Yang pertama itu ESL, yaitu mode trunk dari Cisco, yang mana dalam ESL ini hanya terdapat di perangkat yang milik Cisco. Jadi misal ada sebuah switch milik Cisco, maka dia bisa menggunakan mode ESL ini ke switch milik Cisco yang lain. Dan selain ESL ada yaitu 802.1q. Ini open source lebih banyak digunakan. Jadi perangkat yang selain dari Cisco atau dari vendor lain selain Cisco itu menggunakan trunk 802.1q ini. Nah, untuk switch yang ini, switch biasa ini itu dia tidak support ESL. Maka ketika kita masuk ke mode trunk, kita bisa lihat di sini dia langsung ke 802.1q. Sedangkan untuk multi-layer switch ini dia support mode ESL dan .1q. Makanya ketika kita masuk ke mode trunk ini tanpa menuliskan encapsulation-nya, dia akan bingung mau masuk ke mode ESL atau .1q. Nah, untuk mengatasinya kita harus pilih encapsulation-nya terlebih dahulu. Caranya kita ketikkan switch port trunk encapsulation, kita pilih .1q. Nah, ini sudah bisa kita masuk ke mode trunk. Kita support mode trunk. Show INT trunk. Maka FA01 sudah di trunking teman-teman dengan encapsulation-nya .1q. Jadi itulah untuk trunking menggunakan multi-layer switch atau trunking di multi-layer switch, yaitu ada dua opsi trunk, yaitu ESL dan
1Q teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu DTP atau Dynamic Trunk Protocol. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada tabel mengenai Dynamic Trunk Protocol. Di sini kita bisa lihat ada dua mode yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mode trunk dan mode akses. Nah, mode trunk ini digunakan untuk menuju switch. Nah, sedangkan untuk mode akses ini menuju end device. Oke, kita bisa lihat di sini ada dua mode baru, yaitu mode Dynamic Auto dan Dynamic Desirable. Jadi jika kita setting untuk trunk di mode Dynamic Auto dan bertemu dengan switch lain di trunk Dynamic Auto juga, maka ini akan menjadi akses teman-teman. Modenya akan jadi mode akses. Sedangkan kita contoh lain, misal kita di Dynamic Auto di satu switch dan di switch yang lain di Dynamic Desirable, maka itu akan menjadikannya mode trunk. Contoh lain, jika di satu switch Dynamic Auto dan switch lain di mode trunk, maka ia akan masuk ke mode trunk. Jika satu switch di Dynamic Auto dan switch yang lain di mode akses, maka dia akan masuk ke mode akses teman-teman. Dan sebagai contoh, misalnya di sini ada satu switch 1 dan switch 2 ini terhubung. Nah, jika switch 1 ini modenya adalah Dynamic Auto dan switch 2 modenya adalah Dynamic Auto juga, maka ini keduanya akan maka ini akan menjadi mode akses. Oke. Dan jika misal switch 1 ini dalam mode Dynamic Desirable dan switch 2 dalam mode Dynamic Auto, maka ini akan masuk ke mode trunk teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan untuk Dynamic Auto ini sifatnya menunggu. Dan Dynamic Desirable ini sifatnya mengajak. Dan mode trunk dan mode akses itu sifatnya memaksa. Nah, maka jika satu switch dalam mode Dynamic Auto yaitu menunggu dan satu switch yang lain ada dalam mode akses, maka dia akan masuk dalam mode akses karena mode switch yang dalam mode akses ini memaksa switch yang Dynamic Auto untuk menjadi mode akses. Oke, seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan DTP ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, pertama-tama kita tambahkan switch terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan. Oke. Pertama kita lihat di switch 4. Kita untuk melihat modenya kita bisa mengetikkan perintahnya, yaitu do show interface
kita lihat dulu interface FA01 switch port. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa modenya administratif modenya itu dynamic desirable dan operation modenya itu trunk. Oke, kita coba ubah ke dynamic auto terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA01 switch port mode auto, switch port mode dynamic auto. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Ini sudah mode dynamic auto. Oke, misal kita ubah untuk switch 5 ini, kita ubah juga connect. Kita lihat dulu interface-nya. Lihat di sini modenya adalah mode dynamic desirable dan operasional modenya adalah trunk. Kita coba ubah ke dynamic auto. Kita masuk ke interface dulu. Switch port mode auto. Ini kita lihat. Ya, di sini sudah berubah jadi mode dynamic auto dan operasional modenya adalah static access. Oke, misal kita ubah lagi switch yang ini ke mode dynamic desirable. Switch port mode dynamic desirable. Kalau kita bisa lihat dynamic desirable dan operational modenya adalah trunk. Karena dynamic switch yang dynamic desirable ini itu mengajak switch yang ini untuk ke mode trunk, teman-teman. Switch dynamic auto ini dia menunggu, dan ketika ada ajakan maka dia akan mengikutinya dan berubah menjadi mode trunk, teman-teman. Bisa dilihat dynamic auto dan modenya adalah trunk. Misalkan kita ubah mode menjadi mode trunk, oke, kita bisa lihat modenya berubah menjadi mode trunk dan operasional modenya adalah mode trunk. Switch 5 mengajak switch 4 untuk mode trunk dan switch 4 memaksa switch 5 untuk mode trunk. Alhasil mode yang dijalankan adalah mode trunk. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu tagged dan untagged. Jadi kita langsung saja. Jadi ketika kita mengirimkan paket, misalnya kita akan mengirimkan paket dari PC 12 ke PC 19. Kita teruskan dahulu. Nah, di sini ketika switch mengirim paket ke switch yang lain, kita
Ini namanya paket tagged. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini tertulis .1q header, yang berarti paket ini itu tagged. Kalau paket untagged, dia tidak muncul .1q ini. Dan itu paket untagged itu muncul ketika kita mengirimkan paket dalam native VLAN. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya native VLAN. Oke, jadi untuk melihat berapa native VLAN, kita bisa masuk ke switch. Nah, kita mau pakai switch nomor 2, switch di ruangan kedua. Oke, kita masuk ke switch, enable conft, lalu kita ketikkan perintah do show interface trunk, dan bisa dilihat bahwa native VLAN-nya adalah by default native VLAN-nya adalah 1. Kita coba lihat di ruangan ketiga, to show interface trunk. Dilihat native VLAN-nya secara default adalah 1. Oke, sekarang kita akan mengubah native VLAN-nya ini menjadi VLAN 20. Oke, pertama kita masuk ke switch di ruangan kedua dulu. Kita ketikkan interface-nya yang terhubung dengan ruangan ketiga, yaitu interface 08. Kita ketikkan perintah switch port trunk native VLAN. Kita pilih, misal kita mau pakai VLAN 20, kita ketik di sini, lalu kita lihat, maka FA08 native VLAN yang menjadi VLAN 20. Kita akan coba di switch yang ini. Kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Sini interface-nya adalah interface 0/7. Kita ubah switch port trunk native VLAN 20. Oke, sekarang kita lihat, bisa dilihat FA07 native VLAN 20. Oke, dengan demikian saat kita mengirimkan paket, dia tidak akan untagged, jadi paketnya yang keluar, maksudnya dia tidak akan detect, teman-teman. Jadi paketnya itu jadi paket untagged. Oke, kita coba mengirimkan paket, teman-teman, dari PC 20 ke PC 26. Oke, dari PC 20 paket diteruskan ke switch, dari switch paket diteruskan ke switch ketiga ini, switch di ruangan ketiga. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita buka paketnya, maka paketnya menjadi untagged, teman-teman, karena ini merupakan native VLAN, jadi paketnya tidak perlu di tag. Oke, kita lanjutkan sampai selesai. Oke, dan bisa dilihat ini sukses. Dan untuk mengembalikan native VLAN menjadi semula, yaitu menjadi 1, kembali seperti awal, caranya mudah saja. Kita masuk ke CLI, kita masuk ke interface yang tadi, lalu kita ubah switch port native VLAN-nya menjadi 1 kembali, maka bisa dilihat VLAN-nya menjadi 1 seperti semula. Begitu juga di switch yang ini, interface, lalu kita ubah VLAN-nya menjadi 1 native VLAN, lalu kita lihat di sini, dan tampak native VLAN-nya menjadi 1 kembali seperti semula. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Adit Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.